Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahil Silvana Wasilata dengan NIM 1107620029 dari Prodi PGSD UNJ Angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara membuat batik tulis. Yang pertama, kita masuk pada alat dan juga bahan untuk membuat batik tulis. Nah, yang pertama ini ada kain mori. Kain mori ini adalah kain yang biasa digunakan untuk membuat batik tulis. Tapi, kalau kita tidak mempunyai kain mori, kita bisa menggunakan kain katun ataupun kain sutra sebagai medianya. Yang kedua ini ada canting. Nah, canting itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil lilin di dalam wadah. Nah, lilin tersebut merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat motif pada kain. Nah, canting tradisional biasanya terbuat dari bahan tembaga dan gagangnya berbahan bambu. Setelah itu ada gawangan. Gawangan ini merupakan alat yang digunakan untuk menjemur kain batik tulis nantinya. Yang keempat ada lilin. Lilin ini digunakan untuk membuat motif batik pada kain. Nah, cara menggunakannya yaitu dengan mencairkannya terlebih dahulu, lalu kemudian dilukiskan ke kain menggunakan canting tersebut. Yang kelima ada panci dan juga kompor. Panci digunakan untuk wadah lilin ketika dicairkan, sedangkan kompor berfungsi untuk memanaskan lilin agar bentuknya menjadi cairan. Terakhir ada larutan pewarna. Seperti namanya, larutan pewarna biasanya digunakan untuk mewarnai kain agar nantinya motif yang sudah dibuat pada kain ini terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita masuk cara membuat batik tulis, yaitu yang pertama membuat desain batik. Nah, jadi setelah kain more dicuci dan kembali dilapisi kanji tipis, selanjutnya membuat desain batik atau mualani. Nah, untuk desain batik kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kreativitas kita sendiri. Nah, ini adalah gambar dari contoh batik tulis milik saya sendiri. Selanjutnya yaitu kita menebalkan desain batik dengan menggunakan lilin yang sudah dicairkan. Nah, pada tahap ini kita bisa memakai alat bantu yaitu canting. Ini adalah contoh bagaimana kita menebalkan batik tulis kita menggunakan canting. Selanjutnya yaitu pewarnaan kain. Nah, proses pewarnaan kain yang pertama yaitu dilakukan pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin. Jadi, celupkan kain yang sudah diberi lilin ke dalam pewarna yang dipilih. Nah, setelah itu baru kita keringkan dengan menjemurnya. Nah, ini adalah gambar contoh bagaimana pewarnaan kain pada batik. Setelah kita menjemur, kita baru menghilangkan lilin yang menempel pada kain. Caranya dengan mencelupkan kain pada air yang sudah dipanaskan di atas tungku. Tahap ini juga disebut dengan ngelorot. Jadi tahap ngelorot ini ya merupakan tahap merebus kain yang sudah berubah warnanya menggunakan air panas. Nah, ini adalah contoh gambar bagaimana cara menghilangkan lilin pada kain. Nah, setelah semua langkah-langkah di atas selesai, kita akhirnya mencuci kain batik dan menjemurnya sampai kering. Baru setelah kering, kain batik tulis siap digunakan. Tada, ini adalah hasil dari batik saya sendiri. Dan ini adalah hasil dari batik teman-teman saya. Terima kasih yang sudah menonton.